Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam beraktivitas di tempat PKL kalian. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Erik Jatika Hartanto, tim dari Hubinmas SMK Niraja Pola. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai pedoman penyusunan laporan PKL atau praktek kerja lapangan untuk semua jurusan di SMK Niraja Pola. Baik, kita bahas langsung ya. Baik, kita langsung saja ke panduan penyusunan laporan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan ya. SMK Negeri Raja Pola tahun edisi 2022. Yang pertama adalah outline laporan. Jadi outline laporan ini merupakan struktur atau kerangka yang harus dipenuhi dalam sebuah laporan, dari mulai cover, lembar persetujuan, lembar pengantar, kata pengantar, kemudian lanjut ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai ke daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, adapun beberapa aturan dalam penulisan ini terkait dengan kertas. Yang pertama yaitu minimalnya kertas HPS 70 gram, ukurannya A4, dan dipastikan kalian mengeprintnya tidak bolak-balik ya. Kemudian untuk sampul, untuk jurusan DPIB itu merah bata, jadi sampul ini sampul plastik ya, yang mika itu. Kemudian yang kedua TKRO warna biru, kemudian TKJ warna merah, AKL warna kuning, dan BDP warna hijau atau hijau muda. Kemudian jenis hurufnya Times New Roman ukuran 12, apabila ada istilah asing kemudian dimiringkan. Kemudian jarak spasi bisa dilihat di situ ya. Dan untuk margin itu konsepnya 4343, atas bawah kanan kiri. Nah, kita lihat dulu bagian awal dalam laporan ini. Bagian awal dalam laporan ini yaitu terdiri dari cover, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pengantar. Nah, ini semuanya sudah ada di dalam file PDF yang telah dibagikan. Jadi untuk bagian awal ini Bapak kira semuanya sudah jelas ya, sudah ada di format untuk penulisan dalam bentuk PDF. Tinggal lihat-lihat saja dari mulai covernya seperti apa, dari mulai judul, kemudian diajukannya, kemudian ada gambar dan lain-lain. Itu sudah ada aturannya di dalam PDF. Oke, kita lanjut ke bagian inti. Pada bagian inti ini kita akan membahas bagaimana membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan daftar pustaka. Pada bagian inti ini ada 5 mungkin ya, ada 5 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan itu ada subbagian yang namanya 1.1 latar belakang praktik kerja lapangan. Pada alinea pertama, silakan kalian membuat sebuah narasi atau gambaran mengenai jurusan masing-masing. Baik itu mengenai profil jurusan, sarana peralatan pendukung, guru bidang studi, kemudian budaya kerja atau budaya yang ada di lingkungan jurusan seperti apa.
Boleh kalian tentang kesan-kesan ataupun yang lainnya. Kemudian alinea selanjutnya, silahkan kalian memberikan penjelasan singkat kenapa bahwa PKL itu sangat penting. Tentu saja menurut versi kalian ataupun misalnya versi umum, silahkan dikembangkan oleh kalian. Sebagai contoh di sini bahwa pentingnya PKL itu merupakan salah satu bagian di program sekolah, kemudian implementasi dari materi pelajaran, kemudian hal itu dituangkan dalam suatu persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai. Kemudian alasan selanjutnya, di alinea selanjutnya, silakan kalian kemukakan bahwa tempat PKL emang itu cocok buat kalian, bahwa jurusan yang kalian pilih cocok di situ, dan emang bahwa tempat tersebut memang dapat atau sesuai dengan kompetensi, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan yang biasa-biasa saja, tapi pada intinya itu sesuai dengan kompetensi pada jurusannya masing-masing. Oke, silakan bisa kalian pahami gitu ya. Nah, kemudian pada sub 1.2 ada tujuan praktik kerja lapangan. Nah, untuk tujuan ini memuat tentang bagaimana membuat struktur pernyataan yang akan dibahas pada nanti bab 4 atau hasil kegiatan PKL. Mohon maaf, itu harusnya bab 4 ya. Misalnya yang pertama ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana instalasi jaringan internet di PT XX. Nah, ini mungkin berhubungan dengan jurusan TKJ. Nah, kemudian yang kedua ada contoh untuk mengetahui bagaimana pencatatan kas umum di koperasi tertentu. Nah, ini contoh untuk jurusan AKL. Kemudian selanjutnya contoh untuk mengetahui bagaimana pengerjaan tune up mobil di bengkel tertentu atau di bengkel XX. Itu untuk TKRO atau mungkin AC dan lain-lain bisa. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui bagaimana membuat desain bangunan di PT XX atau yang berhubungan dengan desain permodelan. Misalnya kalau di PU itu ada bagaimana membuat struktur jembatan, kemudian membuat sheet plan dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh untuk mengetahui bagaimana display food pada departemen store XX. Ini untuk jurusan BDP. Bisa saja nanti ada misalnya sistem pergudangan ataupun sistem dokumentasi administrasi dan lain-lain. Silahkan itu sesuai dengan divisi kalian masing-masing. Dan pada dasarnya nanti kalian sendiri akan berkonsultasi dengan pembimbing yang telah ditentukan oleh jurusan. Nah, selanjutnya untuk 1.3 tempat dan waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan itu sudah jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada bab 2 profil perusahaan. Dalam profil perusahaan ini terdapat subbab yang pertama 2.1 yaitu sejarah berdirinya perusahaan. Silahkan oleh kalian diuraikan mengenai perusahaan itu kapan berdirinya, siapa pemiliknya, bila ada jumlah pegawainya yang aktif, bila perlu juga ada akte pendirian perusahaannya nomor berapa tahun sebenarnya, jika ada ya. Kemudian subbagian 2.2 visi dan misi perusahaan. Ini visi dan misi ini kalau misalnya perusahaan besar biasanya ada, tetapi kalau misalnya perusahaan yang biasa-biasa saja atau perusahaan tradisional, silahkan konsultasikan saja dengan perusahaan apakah ada visi dan misi perusahaan. Jika tidak ada, silahkan oleh kalian kembangkan sendiri. Kemudian 2.3 ada ruang lingkup kegiatan bidang usaha. Ini berkaitan dengan proses apa yang dilakukan oleh perusahaan selama kegiatan tersebut. Kemudian kalian bisa menjelaskan tentang usaha pokok perusahaan.
di tempat kalian PKL. Jadi ini kegiatan umumnya, silahkan, baik berupa produk ataupun jasa. Kalau produk itu berwujud, ada produknya, sedangkan kalau jasa itu mungkin berupa manfaat seperti servis, kemudian jasa konsultasi dan lain-lain. Kemudian subbagian 2.4 ada penerapan keselamatan kerja. Silahkan kalian uraikan kalau misalnya di perusahaan tersebut terdapat tentang bagaimana penerapan keselamatan kerja. Tentu saja ini memuat tentang bagaimana safety work ataupun simbol-simbol emergensi, kemudian penggunaan alat-alat kesehatan, tersedianya alat pemadam kebakaran, kemudian jaket pelindung, dan yang paling umum protokol kesehatan. Oke, kita lanjut ke bab 3, hasil pelaksanaan PKL. Nah, pada sub 3.1, kalian akan menguraikan mengenai pekerjaan sehari-hari yang menjadi kajian sesuai dengan tujuan penelitian pada bab 1 tadi. Nah, misalnya di sini sudah ada contoh yang tadi ya, yang misalnya bagaimana ingin mengetahui instalasi jaringan di PTX, kemudian pelaksanaan pencatatan kas. Nah, ini yang tadi, yang 5 contoh yang tadi. Jadi kalian di sini tinggal uraikan bagaimana pelaksanaan instalasi misalnya. Jadi hal ini terkait dengan tadi di tujuan penelitian. Ini hanya sekedar contoh saja. Tapi pada saatnya nanti silahkan kalian di sini diuraikan, dan pasti tidak jauh dari jurnal kegiatan yang telah kalian susun. Oke, selanjutnya 3.2, tugas dan tanggung jawab. Nah, selama praktek kerja di tempat PKL, di sini kalian hanya menyadur saja sebetulnya, karena di dalam jurnal sudah dicatat tentang tanggung jawab kalian selama di tempat PKL yang diberikan oleh supervisor perusahaan ataupun perusahaan. Dan biasanya kalau konstan atau misalnya tidak ada perubahan tanggung jawab, silahkan tulis saja yang seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada beberapa tanggung jawab karena mungkin ada rolling ataupun pengalihan tugasan, silahkan kalian boleh lebih dari 2 mengenai tugas dan tanggung jawabnya, maksudnya perbagiannya. Dan yang ketiga 3.2 yaitu standar operasional prosedur di tempat kerja lapangan. Nah, ini juga sama, ini sudah ada di dalam PKL, kalian tinggal menyedur saja tentang SOP yang kalian kerjakan selama di tempat PKL. Nah, kemudian ada bab 4 yaitu simpulan dan saran. Nah, pada simpulan ini silahkan kalian simpulkan keseluruhan kegiatan yang ada di PKL. Ini rangkuman dari bab 3 tadi ya, selama pelaksanaan PKL. Silahkan kembangkan sendiri. Kemudian saran di sini ada, kalau misalnya kalian punya saran, itu harus yang bersifat membangun, baik itu untuk perusahaan, untuk sekolah maupun peserta PKL yang akan datang. Jadi nanti kelak adik-adik kalian kalau mau PKL sudah bisa mencermati apa yang harus dikerjakan untuk PKL yang akan datang. Nah, ini yang terakhir ada penulisan daftar pustaka. Ini contoh penulisan daftar pustaka. Dan untuk lebih jelasnya ada di panduan dalam bentuk PDF. Ini tata penulisan, misalnya untuk ahli, nama, kemudian untuk jurnal, dan untuk website perusahaan tertentu ya, seperti itu. Baik, kita sampai pada bagian 3 yaitu bagian akhir. Bagian akhir ini memuat lampiran tentang fotokopi dokumentasi, kemudian gambar-gambar yang diperlukan,
masukan atau foto-foto yang dianggap perlu. Nah, untuk lampiran ini silahkan diletakkan setelah daftar pustaka. Kemudian bagaimana sih contohnya dan seperti apa bentuk-bentuknya? Nah, mungkin ini ada beberapa dokumentasi atau formulir dari contoh-contoh beberapa perusahaan, dan ini diharapkan juga bisa mewakili ya. Contoh yang pertama itu kan ada label Toyota, itu mengenai misalnya ada laporan pendapatan ataupun jasa servisnya. Untuk TGB juga ada, kemudian dari TKJ juga ada. Ini adalah contoh-contoh dokumen. Selanjutnya untuk foto-foto dokumentasi, silahkan sesuai dengan yang ada di kalian tentang bagaimana menjalankan aktivitas keseharian di perusahaan. Ini ada dokumentasi seperti ini. Ini diharapkan bisa mewakili ya. Dan itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan selanjutnya silahkan untuk berkonsultasi lebih dengan para pembimbing yang telah ditunjuk oleh masing-masing perusahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.